ayo ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim asma'ina ma ba'du. Semua pengurus takmir masjid Asyiratul Mustaqim yang saya hormati, semua jamaah hadirin yang saya hormati. Ini mau ngaji apa mau kajian? Apa mau hiburan? Sebetulnya ngaji itu enaknya dianggap cari hiburan, tapi bukan hiburan yang maksiat, tapi hiburan yang baik. Saya banyak membaca referensi, utamanya tentu Quran dan hadis. Inti dari Islam itu mahabbatullah, mencintai Allah. Di mana-mana cinta itu happy, senang. Jadi sampai orang maksiat itu kan cari apa? Senang. Jadi kalau sudah senang dengan Allah dan Rasul, insya Allah maksiat itu jauh. Sehingga aturan dalam Islam itu jelas. Di antara orang yang kata Rasulullah SAW, halawatul iman, yang menemukan manisnya iman adalah ayyakuna wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintai dibanding yang lain. Ini penting, daripada kita melarang maksiat dengan cara kekerasan, nanti dilaporkan polisi. Mendingan mencintai Allah sehingga nggak ada cinta untuk yang lain, termasuk maksiat. Sekarang termasuk keresahan saya sering mengkaji ini di Universitas Islam Indonesia dengan beberapa profesor, beberapa doktor, bahwa dalam kajian-kajian itu mereka menerima sekali konsep saya supaya hidup itu penuh dengan cinta. Yang cinta itu bukan kelangenan, bukan pelarian, tapi benar-benar cinta. Ya saya ulang lagi, benar-benar cinta. Sehingga dalam Al-Quran diterangkan kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Dengan fadl Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan demikian kamu harus senang. Senang itu maknanya terhibur, tapi di bahasa Indonesia kosakata terhibur, hiburan itu hal-hal yang apa? Negatif. Ini agak kriminal sebenarnya. Sebetulnya paroh itu tidak harus hal negatif. Senang, terhibur itu tidak harus sesuatu yang apa? Negatif. Mulai dulu sahabat kalau nyifati Rasulullah itu wa qurrati a'yunina, yang menjadi ketenangan mata kita. Kita juga berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi pandangan yang indah. Jangan melihat orang lain indah, melihat istri sebel. Itu kasusnya orang-orang merantau dan yang nggak merantau sama saja. Jadi itu penyakit laten ya, melihat orang lain senang, kok tahu melihat istrinya tidak senang. Nah, itu kasus orang merantau dan yang tidak merantau supaya tersinggung. Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan tapi bermakna, karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Nggak ada ceritanya filosofi agama itu berat, karena jubilatil ukul ala qabulil haqq. Semua ulama berpendapat akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang dokter, dia tanya gini, Pak Bahak, zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu tidak enaknya zina di mana? Terus dia saya tantang, andai kan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya terus tak suruh lagi kamu bisa? Ya tidak bisa, Akhirnya dia mikir ya, kalau wajib malah bingung, harus mengumpulkan uang untuk order. Dan kalau dia senang seseorang tidak harus kesampaian. Ya kan, kalau kamu senang seseorang kan tidak mesti dia senang kamu. Kan repot kan? Kalau senang tidak mesti dia senang kamu, atau nggak senang maunya dibayarkan, repot. Mendingan diharamkan terus tidak usah, kan enak malah. Tidur di kamar happy santai, syukur-syukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang religi. Misalnya maling diharamkan ya enak, kalau kita boleh maling malah digebuki orang malah repot. Barokahnya diharamkan dan dapat pahala dan digebukin orang gitu.
sama. Jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan amatir itu yang sini saya kritik setiap saya ngaji itu kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluhin Islam itu repot, mau kebar gak boleh, mau bebas gak boleh, nanti kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh pakai kalau bayar, itu aturan nggak? Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau homer atau arak yang enak mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan? Ini namanya soleh amatir, apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, tidak tahu. Apa ujub, apa syukur itu tinggal yang hasut atau yang seneng. Yang seneng akan komentari Gus Bak syukur, yang enggak seneng namanya akan komentari ujub. Ya sudahlah, itu biasa manusia seperti itu. Seperti sampan merengut itu, yang seneng akan bilang pemikir serius, yang enggak seneng kok merengut. Orang ita itu ya gitu, yang seneng bilang wah itu sibuk, alor ngidul. Yang enggak seneng kan bilang ita itu. Jadi itu kan enggak usah dipikir lah, komentar orang itu enggak usah. Jadi ini penting saya utarakan. Sehingga saya berpikir terutama untuk zaman akhir, saya ulang lagi, terutama untuk zaman akhir, saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyanyi saya hafal Quran, bagus ya. Kalau enggak ya kacau. Sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Quran, dia sendiri enggak hafal. Saya sering di Jogja, saya mau tanya tafsir sama jenengan, karena tafsir Kemenak itu ada kesalahan sekian 2000 itu, tak tanya kamu hafal Quran enggak? Aduh repot ini pada saya. Ini kayak Tyson tinju sama LSP kalau kelasnya nggak sama mati musuhnya. Karena bukan karena ini keangkuhan, tapi proporsional apa? Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja, sebagaimana sanad saya dari guru-guru saya ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy. Farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas kul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya. Kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar. Orang yang sedang tahajud menangisi dosanya, plus menangisi nasibnya kalau di perantauan. Itu senangnya sama orang yang sedang dugem itu mesti kalah. Mesti senangnya sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya senangnya di mana? Tidak tahu dia mabuk. Sementara senang kamu ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senang. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud itu santrinya itu sudah delik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud, orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan, tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW, mangkun nafihi wajata halawatal iman. Tiga hal ini, kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita, berarti kita ini menemukan halawatal iman, manisnya iman. Yaitu satu, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kami itu sehari. Saya ini di Jawa, kecelok kiai besar, tapi punya uang 200.000 itu ngira banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Karena saya hitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tak ijazahi, pasti kamu gak mau. Karena kamu pecinta won. Pasti tidak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wa ta'ala. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan? Tapi kalau bayangkan saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses.
Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi, berpikir gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat enggak? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis sahih. Jadi tidak perlu kamu soal ini sahih apa enggak, tak pastikan sahih. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau enggak kayak Tyson dengan Elias Pikal. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan, tapi karena proper. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang mencari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada Tuhan, itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketaatan yang baik itu ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena agak priayi. Nabi pernah ngendikan, wa fi buti ahadikum shadaqah. Kamu ngeloni istri kamu itu ya shadaqah. Sahabat ya tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa balahu ajrun. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja. Alaihi salawatu ahafi haramin akana alaihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak zaujahnya, enggak istrinya, apa dia ada dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Fakadzalika kalau waktu ahafi halalin karena lalu ajrnya begitulah kalau dia kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu ibadah. Jadi ngumpulin istri ibadah, nimang anak ibadah, ngaji begini ibadah, meskipun nggak paham, nggak ada syaratnya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu, ngaji itu udah harus paham. Yang penting datang, pura-pura paham, selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, ya agak kurang ajar santri itu. Ya santri gak dengan santri tua-tua gitu. Itu Gus, jenengan sama saya nanti di surganya bisa ya. Kenapa gitu? Karena kata Rasulullah SAW itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mengambah jalan, yang mencari jalan, berjuang sekolah, nyari ilmu. Nyari yaltamisu itu maknanya nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari loh Gus. Kalau sudah ketemu kayak jenengan enggak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih itu pasti sampean enggak saya. Wah saya mikir, wah ini nyari hadis apa yang bela saya. Karena hadis ini itu tidak mihak saya, enggak mihak yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu, maka bergembiralah yang nyari ilmu udah alim-alim. Karena syaratnya, ya kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari di mana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Alhamdulillah. Karena kiainya sudah ketemu. Maka bergembiralah juga saat tidak paham, artinya masih mencari. Makanya kalau mau paham jangan paham.